Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, dan yang dibahas di Kompas Bisnis hari ini mengenai yang satu ini, Saudara. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi PHK di depan mata. Ini terkait dengan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melesat pada kuartal pertama tahun ini sebesar 5,61%, ada hal kontradiktif yang harus dihadapi dunia usaha Indonesia, yakni potensi badai PHK. Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengingatkan dalam 3 bulan ke depan ada ancaman PHK terhadap 5 sektor usaha, diantaranya tekstil dan produk turunannya, industri plastik, elektronik, otomotif, hingga semen. KSPI bilang kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena sejumlah pekerja di sektor-sektor ini sebagian sudah diajak diskusi oleh perusahaannya terkait pemutusan kerja. Sementara itu, Saudara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang buka suara soal 5 sektor yang terancam mengalami PHK massal menurut KSPI. Menanggapi hal ini, Menperin percaya akan resiliensi masing-masing sektor dalam menghadapi kondisi saat ini. Hal ini disampaikan Menperin usai menemui Menteri Keuangan pada Selasa pagi di ruang rapat Menteri Keuangan Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam kondisi yang mungkin harus menjadi perhatian, dan yang menghadapi kondisi ini bukan hanya Indonesia, dan saya tetap percaya dengan resiliensi dari sektor manufaktur. Sudah berkali-kali kita mengalami krisis dengan magnitudo yang luar biasa, terakhir COVID, di mana teman-teman manufaktur bisa memberikan resiliensinya. Ya, bahwa ada tekanan terhadap market, ada tekanan terhadap bahan baku, ya itu memang dihadapi oleh semua negara, semua pihak, dan saya yakin ini sifatnya temporary. Ya, saya yakin sifatnya. Ya, kalau berbicara soal potensi PHK, kita lihat juga angka pemutusan hubungan kerja pada kuartal pertama tahun ini dalam data berikut ini. Kita lihat, Saudara. Nah, ini dia angka PHK di tahun 2026 per Januari hingga Maret. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada sebanyak 8.389 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Maret 2026. Berdasarkan laman 1 data Kemnaker, jumlah tersebut terdiri dari 4.590 orang pada Januari, 3.273 orang pada Februari, dan 526 orang pada Maret 2026. Jika dirinci berdasarkan provinsi, Saudara, yang paling tinggi angka PHK-nya ada di Jawa Barat. Di sini kita lihat Jawa Barat menempati angka tertinggi dengan jumlah di PHK sebesar 1.721. Kemudian ada Kalimantan Selatan di 1.071, Kalimantan Timur 915 angka PHK, kemudian ada Banten di 707 angka PHK, Jawa Timur 649 PHK, Jawa Tengah 558 angka PHK. Ada juga DKI Jakarta turut masuk dalam 10 besar provinsi yang memang ada PHK yang sangat besar, yaitu sebesar 554. Ada juga Sumatera Selatan di 495 PHK, Sulawesi Selatan 187 angka PHK, dan ke-10 ada Sumatera Utara di 168 angka PHK. Lalu, Saudara, bagaimana dengan angka PHK selama 3 tahun terakhir? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, Saudara, masih dari data Kemenperin, selama 3 tahun jumlah PHK setiap tahunnya ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila kita lihat dari awal di tahun 2023 saja ada sekitar 64.855 orang yang terkena PHK secara total di tahun 2023. Peningkatan cukup signifikan, kemudian setahun kemudian di tahun 2024 ada 77.965 orang terkena PHK. Kemudian setahun kemudian lagi di tahun 2025 ini meningkat drastis di angka 88.519 orang yang terkena PHK. Jumlah PHK ini, Saudara, dari tahun ke tahun kian mengkhawatirkan, dan pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2026? Seberapa besar badai PHK akan menerjang di tengah banyaknya tekanan global dan juga domestik? Namun jika merujuk pada alasan perusahaan melakukan PHK selama setahun terakhir saja, Saudara, ini rata-rata karena turunnya pendapatan,
naiknya biaya produksi, berubahnya regulasi ketenaga kerjaan, tekanan produk impor hingga faktor teknologi. Namun, apakah besarnya angka PHK ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tingkat pengangguran? Kita lihat ke data selanjutnya. Tampaknya tidak ya kalau kita lihat dari garis yang menurun ini begitu. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka 3 tahun terakhir justru terus turun. Ini dari Februari, karena data ini per Februari, dari Februari 2024 ini sebesar 4,82%. Turun lagi, ini tingkat pengangguran terbuka di Februari 2025 sebesar 4,76%, dan di tahun 2026 per Februari ini juga turun di 4,68%. Dalam data yang sama disebutkan bahwa proporsi pekerja penuh ini naik dibandingkan Februari 2025 menjadi 66,77%, sementara pekerja paruh waktu juga naik jadi 25,97%. Saudara, kita lihat juga pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, ini dia saudara, pada kuartal 1 tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket ke 5,61% dengan sokongan yang paling mendominasi dari konsumsi pemerintah sebesar 21,81%. Kalau kita bandingkan di kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir saudara, di tahun 2022 ada angka pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di 5,01%, kemudian ada 5,03% di tahun 2023. Di kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi juga naik di 5,11%, turun di kuartal pertama tahun 2025 di angka 4,87%, dan akhirnya meroket di tahun ini kuartal pertama di 5,61%. Sejumlah ekonom berpendapat kenaikan pertumbuhan ekonomi luar biasa di kuartal pertama tahun ini karena efek low base alias pertumbuhan yang tinggi karena dibandingkan dengan angka dasar tahun sebelumnya yang rendah, yaitu di kuartal pertama 2025. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini pun jadi yang tertinggi sejak 14 kuartal terakhir. Dan saudara, kita lihat juga lapangan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita lihat data. Ya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 menurut lapangan usaha adalah ini yang tertinggi ada pada perdagangan dan reparasi sebesar 6,26%. Kemudian yang kedua ada dari konstruksi 5,49%, dan ada juga yang ketiga dari industri pengolahan sebesar 5,04%, dan ada dari sektor pertanian 4,97%. Sementara sektor pertambangan dan penggalian ini turun ataupun minus sebesar 2,14%. Dan ada juga lainnya ini tumbuh 7,32%. Jika dirinci lebih dalam, usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan PDB tertinggi pada kuartal 1 ini adalah penyediaan akomodasi makanan dan juga minuman, yakni sebesar 13,14% secara year on year. Saudara, pertanyaannya, ini seberapa besar potensi lonjakan PHK akan terjadi pada tahun ini di tengah tekanan global dan juga domestik? Apa saja yang dikhawatirkan pelaku usaha dengan segala ketidakpastian ini? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, di tengah tekanan global dan domestik, seberapa besar potensi lonjakan PHK akan terjadi pada tahun ini? Apa saja yang dikhawatirkan pelaku usaha dengan segala ketidakpastian ini? Kita tanya analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Selamat pagi, Pak Ajib. Selamat pagi, Mas Ian. Pak Ajib, ini hingga kuartal 1 tahun ini, angka PHK ini terpantau cukup tinggi di angka 8.389 orang. Dari sisi pelaku usaha, mengapa bisa demikian, Pak? Ya, karena kalau kita lihat, Mas Ian, sebenarnya ekonomi kita ada beberapa indikator makro yang menunjukkan bahwa kuartal kedua dan ketiga cenderung akan mengalami penurunan walaupun relatif landai ya. Karena begini, Mas Ian, kalau kita lihat dari data yang tadi disampaikan Mas Ian, itu menunjukkan bahwa sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang
begitu luar biasa mencapai 5,61%, itu lebih banyak karena government spending. Mhm, Karena mhm. seperti tadi Mas Ian sampaikan, bahwa sebenarnya yang namanya pertumbuhan ekonomi itu membandingkan antara kuartal 1 dengan kuartal 1 tahun sebelumnya, namanya year on year. Dan kalau kita lihat, terjadi perbedaan signifikan antara year 1 2025 Mhm. dengan kuartal 1 2025 dan kuartal 1-nya 2026. Contoh misalnya, dulu 2025 kuartal 1 itu misalnya program MBG, SPBG baru ada 900, SPBG sampai 1000. Tapi di kuartal 1 2026 udah ada sekitar 25.000, Mas Ian. Jadi Mhm. ini angka yang begitu signifikan, luar biasa, luar biasa. Terus kemudian bagaimana pembangunan fisik KDMP misalnya. Ini kan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertanyaannya adalah apakah kuartal kedua dan ketiga ini akan berlanjut? Hampir pasti tidak, karena polanya akan berbeda. Nah, kalau kita lihat Mas Ian, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua dan ketiga, harapannya adalah kemudian perbankan bisa masuk. Ini yang menjadi Mhm. harapan agar terjadi cash flow di lapangan. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang begitu luar biasa di kuartal 1, kemudian impact-nya adalah masalah fiskal. Impact-nya adalah masalah APBN kita yang begitu terkuras luar biasa. Bahkan kalau Mas Ian cermati, itu bagaimana uang kira-kira di kisaran 300 triliun uang restitusi yang harusnya menjadi hak wajib pajak, yang Mhm. seharusnya menjadi hak private sector karena mereka double bayar pajak seharusnya dikembalikan, tapi kemudian pemerintah mengeluarkan aturan, akan ada pengetatan, akan ada pemeriksaan ulang dan lain-lain, yang ini menyiratkan bahwa kondisi fiskal kita mengalami bleeding yang luar biasa. Nah, Mhm, mhm. sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana Q2. Sekarang begini, Mas Ian, kita lihat bagaimana indikator makro kita memasuki kuartal 2. Kuartal 1 kan selesai di Januari, Februari, Maret, Mhm, mhm. Mas Ian. Kemudian memasuki bulan April, Mei, Juni. Nah, ini kan berarti kita masuk kuartal kedua. Dan repotnya Mas Ian, kita memasuki kuartal 2 ini dengan indikator makro lain yang kurang kurang menggembirakan gitu. Mhm, Misalnya kita mhm. berbicara PMI manufaktur kita bahkan memasuki level konstruksi, di mana sebenarnya bulan Maret sebelumnya itu sudah cukup turun di angka 50,1. Tapi bahkan kemudian di fase bulan April kita mulai konstruksi yang mencapai 49,1. Kemudian indeks keyakinan industri, Mhm. Mas Ian, itu bahkan juga kembali mengalami penurunan. Di mana bulan Maret kita masih 51,86 misalnya, tapi kemudian di bulan April kembali turun menjadi 51,75. Nah, indikator-indikator ini yang kemudian menunjukkan bahwa Q2 akan cenderung menurun. Mhm, mhm. Walaupun memang secara cyclical tahunan Q2 akan turun, tapi yang kita khawatirkan turunnya adalah tajam. Kalau di Q1 di 5,61, di Q2 itu kita harus bertahan tetap di atas 5, walaupun 5 tipis misalnya. Nah, kembali kita ke berbicara masalah PHK. Begini, Mas Ian, satu sisi memang ada beberapa perusahaan, beberapa ada sektor, termasuk misalnya sektor pertambangan tadi kan juga sektornya bahkan pertumbuhannya minus Mhm, di mhm. Minus kuartal 2%, ya. ke-1 2026 ya, Mas Ian. Itu kan ya karena di tahun ini RKAB banyak yang belum keluar. Sehingga aktivitas pertambangan belum bisa berjalan normal secara tahunan, Mas Ian. Nah, jadi PHK itu terjadi dan ini didukung oleh data dari Apindo yang menyebutkan bahwa sekitar 67% pengusaha itu akan sangat ketat untuk menambah karyawan bahkan even 5 tahun ke depan. Mhm. Jadi satu sisi private sector yang menjalankan usahanya secara existing, mereka sedang menahan laju penambahan karyawan, tambahan tenaga kerja. Kemudian di sisi lain ada beberapa sektor lain yang mengalami penyesuaian. Bahkan ibaratnya gini Mas Ian, kita ini sedang bukan berdebat tentang masalah nambah karyawan atau enggak, Mhm, tapi mhm. kita sedang survival mode gitu. Tadi Mas Oke. Ian juga menyampaikan bahwa kita sedang mengalami daya beli yang mengalami tekanan, kemudian bagaimana sektor ekonomi geopolitik kita yang sedang adanya uncertainty misalnya. Nah, repotnya adalah uncertainty-nya geopolitik kita ini kan memberikan dampak terhadap ekonomi domestik. Contoh, begitu adanya harga plastik naik, ya kita akan mengalami penyesuaian harga produksi misalnya. Sehingga Mhm, kemudian mhm. ketika harga barang naik, ini kan kita repot nih, ketika HPP-nya naik, kemudian barang dan jasa yang kita keluarkan akan kita naikkan atau enggak? Kalau kita naikkan belum tentu daya beli bisa menyerap, tapi kalau enggak kita naikkan berarti itu akan diabsorb oleh keuntungan yang akan semakin berkurang. Artinya Oke. keuntungan yang berkurang
sulit kita untuk menambah karyawan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, Mas Ian. Jadi sekali Mhm. lagi ada beberapa indikator makro yang kurang mengembirakan dalam kita masuki kuartal kedua. Oke, Private sector itu adalah kondisi survival mode. Kira-kira begitu, mmm. Mas Ian. Ada indikator-indikator makroekonomi yang memang patut menjadi concern dan juga perhatian dan juga mengkhawatirkan bagi dunia usaha begitu. Tadi juga Pak Ajib sempat membahas soal PMI atau Data Purchasing Manager Index yang dirilis S&P Global sebelumnya. Ini Pak Ajib ini berada di 49,1 pada April 2026. Ini data terburuk 9 bulan terakhir dan masuk level Ya. kontraksi. Apakah dengan data ini, rilis ini, apakah bisa diartikan PHK juga di depan mata di kuartal 2 dan juga 3 karena Anda menyebutkan yang perlu dikhawatirkan adalah nanti di depan kuartal 2 dan juga kuartal 3 karena tidak ada event juga? Iya, ini begini, Mas Ian, berbicara Purchase Manager Index itu berbicara masalah keyakinan bagaimana ekonomi ke depannya. Nah, ketika kemudian termasuk indeks keyakinan industrinya juga, ketika kemudian bagaimana sektor permintaan, sektor produksinya juga akan mengalami penyesuaian, tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita manajemen pengelolaan industri. Nah, satu hal yang paling kita cermati adalah berbicara masalah efisiensi operasional. Dan sebenarnya begini, PHK ini sebenarnya satu hal perlu kita garis bawahi, Mas Ian, bahwa ini tidak terjadi secara sistematik sebenarnya. Ini banyak case by case. Tapi karena sekali lagi banyak sektor yang terdampak, bahkan kalau kita lihat sebenarnya Mas Ian, ini relevansi dengan data lain misalnya, bahwa setiap investasi yang masuk sekarang itu cenderungnya lebih banyak pada sektor padat modal, bukan sektor padat karya. Hal ini didukung oleh misalnya gini, kalau misalnya kita berbicara 10 tahun yang lalu, Mas Ian, itu sekitar setiap 1 triliun uang masuk, itu menyerap tenaga kerja kira-kira di angka 3.000 tenaga kerja. Tapi di data terkini tahun 2025, dan saya yakin ini terjadi di 2026 juga, setiap 1 triliun uang masuk itu hanya mampu menyerap sekitar 1.200 sampai 1.300 tenaga kerja. Artinya kemudian memang pola investasi yang masuk selanjutnya adalah berbicara masalah high investment, berbicara masalah sektor padat modal dan lain-lain. Tidak menyasar pada sektor padat karya. Sehingga kemudian sektor padat karya ini kalau ingin menjadi engine untuk menjadi job creation, untuk menjadi mesin penyerap tenaga kerja, ya pemerintah harus banyak memberikan insentif banyak kepada sektor padat karya. Problemnya adalah ruang fiskal di kita ini kan lagi sempit nih tahun 2026 ini, apalagi masuk ke Q2 dan Q3. Jadi sekali lagi yang bisa diharapkan dunia usaha, kita tidak bisa berharap banyak dengan adanya insentif dari sektor fiskal, karena sekali lagi fiskal kita berdarah-darah. Jadi yang bisa dilakukan oleh dunia usaha adalah sementara bisa bertahan. Karena narasi bertahan ini jauh lebih penting daripada sekedar bagaimana nih penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Tapi saya pikir perlu dilakukan sebuah komunikasi bersifat bipartit antara pemberi kerja dan tenaga kerja, sehingga ketika terbangun sebuah mutual trust, saya pikir PHK juga akan bisa termanage dengan baik, Mas Ian. Oke, intinya bagaimana caranya para pelaku usaha ini bertahan aja dulu begitu ya. Kalau kita lihat juga data bisa ditampilkan di layar terkait dengan data PHK di tahun ini, di kuartal pertama dan juga 3 tahun terakhir begitu. Kita lihat trennya Pak Ajib ini meningkat terus, bahkan di setiap tahun itu peningkatannya sekitar 10.000 orang yang di PHK. Apakah data ini cerminan bahwa dunia usaha tanah air sedang tidak baik-baik saja? Kita jangan dulu bicara soal kuartal 2 deh Pak Ajib. Saat ini saja, apakah ini sebuah cerminan dunia usaha tanah air sedang tidak baik-baik saja? Apalagi tadi juga disinggung soal data PMI kuartal 1 juga melambat meski belum level terkontraksi. Begini, Mas Ian, kalau kita lihat cerminan dari kuartal 1 kita ditopang oleh government spending. Dan government spending itu kan penyerapan tenaga kerja banyak, misalnya untuk SPPG di MBG, misalnya sekarang lagi mau ada rekrutmen untuk KDMP. Tapi kalau Mas Ian cermati, KDMP, manajer-manajer KDMP yang mau diserap, itu pun hanya ada jaminan bahwa mereka akan dikontrak selama 2 tahun ke depan misalnya. Karena ini juga kembali melihat kemampuan fiskal kita. Nah, jadi sekali lagi, kalau bagaimana dengan private sector? Private sector ini kan tentunya bagaimana kita juga mengandalkan insentif pemerintah yang tepat sasaran, Mas Ian. Karena begini, di kita ini yang menjadi problem adalah berbicara masalah high cost ekonomi. Biaya energi kita mahal,
biaya logistik kita, katakan logistik di rata-rata internasional dan negara maju yang bisa bersaing dan punya competitiveness yang bagus, mereka hanya terbebani 14% misalnya. Tapi di Indonesia logistik terbebani sekitar 23%. Nah, ini kan variabel-variabel yang mendorong high cost ekonomi. Sebenarnya begini Mas Ian, kalau ingin pemerintah lebih bisa mendorong private sector menjadi engine untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah cukup mengeluarkan regulasi yang pro dengan low cost ekonomi. Jangan terlalu banyak premanisme di lapangan. Premanisme ini kan kondisi yang cukup mengkhawatirkan di lapangan, Mas Ian. Bagaimana biaya-biaya undertable kita yang banyak. Nah, poinnya adalah kita ingin menyampaikan pemerintah harus mendorong namanya low cost ekonomi kalau ingin terkonversi menjadi penyerapan tenaga kerja. Kira-kira begitu. Karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha pada sektor-sektor yang membuat biaya ekonomi tinggi inilah kemudian membuat pengusaha nggak mampu untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan ini banyak sekali bagaimana fenomena-fenomena di lapangan, premanisme yang ada. Itu sektor pengusahanya, Mas Ian. Sekarang kita begini deh, kita sudut pandang demand-nya deh, kita sudut pandang masyarakat deh. Misalnya nih orang mau beli hal sederhana di lapangan. Orang mau beli di minimarket misalnya. Di situ bayar parkir yang nggak kepake. Dia belanja 10.000, dia bayar parkir 2.000 misalnya. Ini kan high cost ekonomi dan orang jadi enggan untuk balik. Ini kan membuat perputaran ekonomi secara formal kita berkurang. Dan bahkan skala yang agak naik dikit misalnya adanya beberapa restoran yang parkirnya ditutup oleh LSM daerah. Itu kan bentuk membuat ekonomi biaya tinggi gitu loh. Karena ketika orang mau belanja, mereka belanjanya 15.000 atau 10.000, mereka parkir 2.000. 10-20% untuk biaya yang kebuang gitu Mas Ian. Yang nggak masuk ke sektor formal. Nah, kondisi-kondisi ini yang diharapkan oleh dunia usaha Mas Ian. Sehingga pemerintah bisa mendorong namanya low cost ekonomi. Sehingga setiap produk barang jasa yang bisa kita keluarkan itu mempunyai daya saing yang lebih baik. Dan itu bisa terkonsumsi menjadi penambahan tenaga kerja dan menjadi job creation yang lebih berkualitas. Begitu Mas Ian. Berarti ini ada keterkaitan yang sangat erat dengan mendukung low cost ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja begitu ya Pak Ajib. Kalau kita lihat juga data, tadi ada yang sudah dirilis oleh BPS terkait dengan daerah mana saja yang terbesar penyumbang angka PHK. Kita lihat ada Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kaltim, Banten, dan juga Jawa Timur. Ini jadi 5 besar provinsi penyumbang angka PHK terbesar. Menurut Anda mengapa demikian? Begini, kita harus analisa secara lebih mendalam. Tapi kalau berbicara Kaltim hampir pasti itu karena sektor tambang. Karena RKP belum keluar sehingga udah pasti aktivitas penambangan juga sementara akan mengalami freezing di sana. Kemudian kalau berbicara Jawa Barat, Jawa Timur, itu memang banyak relokasi pabrik sebenarnya kalau kita lihat. Termasuk kemarin kita lihat Pak Prabowo kan banyak meresmikan pabrik di Jawa Tengah misalnya. Yang pabrik ada yang di Magelang, ada yang di Temanggung, dan lain-lain. Yang begitu ada relokasi pabrik, kalau berbicara penambahan pabrik, berbicara penambahan tenaga kerja. Begitu berbicara relokasi, memang di Jawa Tengah akan naik. Tapi akibatnya apa? Jawa Barat juga akan mengalami PHK. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian harus disikapi juga bukan sekedar oleh pemerintah pusat, Mas Yan, tapi juga oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus memberikan insentif yang tepat sasaran sejalan dengan program dari pusat. Karena kalau kemudian pusat memberikan insentif, pusat memberikan regulasi-regulasi yang pro dengan investasi, tapi tidak diikuti oleh langkah dari daerah, maka tentunya kayak tadi pabrik itu hanya akan relokasi, pabrik hanya akan pindah. Jadi sekali lagi, bagaimana pemerintah daerah juga harus memberikan insentif yang tepat sasaran, harus memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan buat usaha. Karena begini Mas Ian, berbicara usaha, ini bukan berbicara masalah setahun 2 tahun. Orang ketika berbicara mengeluarkan capital expenditure di suatu daerah, mereka berbicara 5, 10, 15 tahun lagi sampai payback periodnya tercapai, kemudian mereka mendapatkan untung dan lain-lain. Berbicara 5-10 tahun ke depan Mas Ian, ini berbicara masalah keyakinan. Ini berbicara masalah bagaimana pemerintah daerah juga bisa mensupport dengan baik. Jadi harapan dunia usaha Mas Ian adalah bagaimana pemerintah daerah juga sejalan dengan pemerintah pusat untuk bisa mendorong istilahnya itu lingkungan dan ekosistem yang business friendly. Karena itu yang akan diuntungkan adalah kembali kepada karyawan dan tenaga kerja Mas Ian. Pak Ajib terakhir dan boleh singkat saja, apakah menurut Anda ataupun merasa kebijakan pemerintah saat ini cukup mendukung pelaku usaha dan apa rekomendasi Anda kepada pemerintah agar gelombang PHK bisa diminimalisasi? Berbicara regulasi Mas Ian, adalah berbicara masalah konsistensi kebijakan dari pusat
dan tataran aturannya. Kalau kemudian Presiden berbicara punya program Astacita yang bagus, jajaran kabinetnya itu harus bisa menerjemahkan dengan baik dan maksimal. Jadi harapan dunia usaha adalah pemerintah konsisten menerjemahkan aturan-aturan yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan dan ekosistem yang business friendly serta mendorong low cost ekonomi sehingga kita punya daya saing yang lebih baik dan penyerapan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Demikian Mas Ian. Baik lagi ya, mendukung low cost ekonomi dan juga ujung-ujungnya ke penyerapan tenaga kerja, dan kita sama sekali tidak berharap bahwa angka PHK akan terus naik karena memang kondisi ekonomi yang saat ini juga tekanannya sangat ada di mana-mana, global dan juga domestik. Terima kasih Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Apindo atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.